Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Iya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, judulnya pengulangan pertanyaan, kesimpulan, dan alam semesta. Ya, pertanyaan, pengulangan, kesimpulan, dan alam semesta. Teman-teman semua, pernahkah Anda mengalami satu peristiwa yang berulang ya? Berulang ini ya tidak harus sama persis ya, tetapi memiliki kesamaan secara prinsip, memiliki kemiripan secara garis besar bahwa peristiwa ini mirip dengan peristiwa sebelumnya, mungkin hanya berbeda waktu, berbeda di mana lokasinya, berbeda pelakunya, dan seterusnya. Dan mungkin ada juga yang pernah ngalamin 90% hampir sama dengan yang pernah dialami dulu gitu ya. Peristiwa pengulangan ini bisa pengulangan yang sifatnya pengalaman positif, bisa juga pengalaman yang negatif ya. Saya pakai tanda kutip karena positif dan negatif seiring waktu bisa berubah. Misalnya ada yang rugi lagi, ketipu lagi, ada yang ketemu diputusin pacar lagi, berulang gitu. Itu adalah contoh-contoh yang saya sebut sebagai pengalaman yang negatif ya, negatif, walaupun ya tetap yaitu tadi saya bilang, saya sebenarnya kurang nyaman memberikan kata pengalaman negatif ya. Ini untuk memudahkan saja. Atau Anda juga pernah mengalami pengalaman yang positif ya, misalnya untung lagi gitu ya, berprestasi lagi, bejo lagi gitu. Nah, tentunya kita kalau misalkan dilihat sebagai makhluk ekonomis yang kepengennya sih nggak mau rugi maunya untung ya, kita pengennya pengalaman negatif yang berulang itu kita stop biar tidak berulang lagi, kemudian pengalaman-pengalaman yang asik itu kita ulang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak sih kita bisa menyetop yang tidak ingin kita ulangi lagi dan mengulangi apa yang kita ingin ulangi? Kalau dibilang bisa atau tidak sih balik lagi tergantung ya. Tapi dari sistem kerja alam semesta, kita sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Karena pada dasarnya pengulangan dan terjadinya satu penghentian satu peristiwa yang tadinya berulang jadi tidak berulang lagi, yang berulang terus, sebenarnya adalah satu kompetensi, suatu kemampuan yang sudah dimiliki setiap orang. Buktinya itu terjadi. Hanya saja kita tidak menyadari bagaimana cara melakukannya kalau kita sengaja gitu. Nah, setelah saya amati gini, Anda mungkin pernah baca postingan saya di Facebook atau di video sebelumnya bahwa alam semesta itu mirip dengan otak manusia, di mana otak manusia kalau diberikan pertanyaan dia berusaha untuk memberikan jawaban gitu. Nah, alam semesta juga sama, ketika kita bertanya, maka alam semesta berusaha untuk mencarikan jawaban. Ya, jawabannya berupa satu realitas yang kita alami. Nah, di sini ada satu kata kunci kalau kita mau bicara tentang pengulangan, ada satu kata kunci yang perlu kita kenali, yaitu istilah open loop ya. Open loop itu kalau Anda pernah belajar NLP, hipnosis gitu, Anda akan lebih ngerti, tapi sederhananya adalah open loop itu adalah ada satu informasi atau satu cerita di mana di situ kepending ceritanya lanjutannya gimana nggak tahu. Jadi kayak Anda nonton sinetron gitu bersambung. Nah, ini yang membuat akhirnya kalau Anda nonton film kemudian bersambung, misalnya bulan depan, minggu depan, itu kan Anda terus berputar-putar dalam pikiran Anda, ini lanjutannya gimana gitu, sehingga ini muter aja terus mencari jawaban gitu. Nah, ketika hanya terjadi di sini mungkin nggak masalah ya. Tetapi ketika ini sudah menjadi vibrasi, lalu pertanyaan itu terlontar ke alam semesta, maka ini dampaknya bisa serius, tergantung positif atau negatifnya tadi. Nah, misalnya ada ini kita ambil contoh yang negatif ya. Yang negatif misalnya ada seorang wanita yang
dia itu mengalami satu peristiwa, misalnya diputusin pacar berulang-ulang atau mau nikah nggak jadi. Itu kalau ditelusuri ke dalam dirinya, pasti ya, saya bilang pasti dia melontarkan satu pertanyaan yang memicu pengulangan itu. Nah, ini di sini. Jadi makanya judulnya tadi ada kata pertanyaan ya, pengulangan pertanyaan bla bla bla. Karena kaitannya dengan pertanyaan ini. Misalnya si wanita itu bertanya, kenapa ya aku kok ditinggalkan ya? Apa sih yang kurang dari diriku sehingga dia memilih orang lain? Gitu. Terus aku harus bagaimana ya supaya gini-gini? Dia nanya. Intinya adalah karena dia itu nanya dan tidak tahu jawabannya, itu diputar-putar terus itu pertanyaan, sehingga ini dipahami oleh alam semesta sebagai sebuah perintah untuk peristiwanya diulangi lagi, supaya orangnya paham. Sekarang gini aja, kalau misalkan Anda nanya ya ke saya, ya kemudian saya kasih jawaban, dan Anda nanya lagi, berarti kan kudu saya jelasin lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda nanya terus, berarti Anda butuh diulangi lagi. Atau misalkan Anda nonton film deh, itu tadi ceritanya gimana sih? Maksudnya apa sih? Pasti filmnya kan ada putar ulang kan? Nah sama, ketika sebuah peristiwa Anda beri pertanyaan, Anda belum paham, maka semesta akan menangkap itu sebagai sebuah perintah untuk diulangi lagi sehingga Anda paham. Nah yang repot kalau Anda nggak paham-paham. Nah ini dia, kalau misalnya peristiwanya negatif, maka itu akan muter terus, open loop ya di semesta. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya Anda ingin menghentikan yang negatif gitu? Sesuai judul tadi, kita perlu bikin kesimpulan. Nah, di sini makanya pentingnya yang namanya mengambil hikmah. Jadi apapun itu, ambil hikmah positif. Supaya apa? Open loop-nya selesai ya. Open loop-nya selesai. Misalkan Anda ketipu macam-macam, Anda harus menjawab pertanyaan di kepala Anda. Misalnya pertanyaan, kenapa sih gue ditipu terus ya? Kenapa sih kok aku sial terus ya? Tanda tanya kan? Nah, Anda harus punya jawaban. Misalnya setelah Anda ikut pelajaran vibrasi, oh, vibrasiku yang tidak bagus. Oh, yang aku perlu perbaiki adalah feel yang aku akses. Oh, aku harus lebih waspada. Oh, ternyata negatif thinking, positive thinking berlebihan itu tidak bagus. Anda buat satu kesimpulan pelajaran sehingga pertanyaan itu tidak lagi muncul di kepala Anda. Maka semesta menganggap Anda sudah memahami pelajaran itu dan tidak perlu mengulanginya lagi. Jelas ya? Nah, berarti kita juga bisa memanfaatkan bagaimana mengulangi satu peristiwa yang kita inginkan untuk berulang. Misalnya, Anda punya satu pengalaman di masa lalu di mana prestasi bisnis Anda bagus, omset Anda bagus. Nah, yang efektif untuk mengulangi kembali realita itu, Anda nanya begini, dulu aku itu bisa, omsetnya bisa gede banget gitu tuh kenapa ya? Nah, Anda tanya berulang-ulang, kenapa ya omsetku dulu bisa gede banget ya? Kok bisa sih ya? Kenapa sih kok bisa gitu? Anda nanya sehingga semesta merasa, oh ini kudu diulangi lagi. Nah itu makanya rajin-rajinlah Anda membuat pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal di masa lalu yang positif, sehingga itu diulang lagi. Udah, nggak usah dibikin kesimpulan apa-apa. Nah ini adalah salah satu trik untuk ini. Misalkan yang mahasiswa gitu ingin ngulangin IP sebelumnya, semester yang lalu, kenapa ya kok IPK aku bisa bagus ya? Kok bisa sih gitu loh. Anda buat pertanyaan itu sehingga membuka satu peluang untuk mengulangi lagi realitanya, termasuk mungkin tanpa sadar kehidupan akan mengarahkan apa yang Anda lakukan akan diulangi lagi sama persis dengan yang dilakukan waktu itu. Juga vibrasi Anda bisa diulangi lagi. Nah, jadi ini kaitannya dengan dengan judulnya tadi, bahwa pengulangan terjadi karena pertanyaan. Ini kalau kita mau menyetop pengulangan ini, kita buat satu kesimpulan. Kalau kita memang menyengajakan mengulangnya, kita terus lontarkan pertanyaan. Karena setiap pertanyaan semesta akan menjawab. Karena itu adalah sebuah perintah bahwa peristiwa itu belum dipahami dan perlu diulangi. Jadi teman-teman semua, Anda bisa manfaatkan apa yang kita bahas ini dalam banyak hal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.